Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama aku Muhammad Ilham Wardiansyah. Di sini aku akan mengajarkan atau memberikan sebuah tutorial membuat maskot Blue. Ya, jadi di sini saya akan membuat sebuah 3D model dari maskot Blue, yaitu penguin. Nah, di sini teman-teman bakalan bisa melihat screencast key yang saya pencet gitu. Jadi apabila saya sedang melakukan sebuah function, nah teman-teman bisa lihat keyboard apa yang saya pencet gitu ya. Nah, contoh di sini saya akan membuat sebuah objek baru. Ya, di sini saya akan membuat sebuah objek baru. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya pencet Shift R seperti ini, maka dia akan membentuk sebuah objek baru. Di sini saya akan memilih cube sebagai objek awal dia seperti ini. Setelah itu kita bisa geser sedikit ke tengah maskot dari blok ini ya, di bagian sini. Yap, seperti itu kira-kira saja. Oke, sip. Nah, jadi berhubung cube ini atau desain dari maskot ini kan berbentuknya seperti silinder ya. Nah, sedangkan ini cube gitu. Jadi kita akan butuh yang namanya subdivide terlebih dahulu. Ya, jadi di sini kita subdivide terlebih dahulu. Seperti ini. Oke, kita subdivide, maka dia akan membentuk bulat seperti ini. Oke, sini udah cukup lah. Baru kita apply. Sip, di sini kita akan membagi dua, ya. Kita bagi dua dulu. Kita buat dia menjadi mode wireframe. Setelah itu kita seleksi. Nah, setelah itu kita hapus. Nah, setelah kita hapus, kita jadikan dia mirror. Kita cari mirror, ya, ini dia mirror. Nah, sekarang bagi teman-teman yang merasa kedua panel ini terganggu, teman-teman bisa klik N sama T. Nah, seperti ini. Oh ya, untuk mirror, teman-teman jangan lupa untuk klik clipping. Apa sih itu fungsi clipping? Oke. Ini di clipping. Kalau dia tidak di clipping, maka dia akan terpisah. Itu perbedaannya. Oke, jadi saya saranin untuk diklik saja. Oke, sekarang ini kita bakalan membuat sebuah basic shape dari penguin ini terlebih dahulu, ya. Oke, seperti ini. Oke, di sini kita akan membuat kepalanya. Oke, kita samakan dulu. Oke, kira-kira besar kepalanya seperti ini. Oke, seperti ini ya. Setelah itu kita tarik, kita seleksi ya, menggunakan, ingat ya, shift menggunakan klik kanan. Nah, seperti ini untuk seleksi bisa banyak seperti itu. Nah, setelah itu kita samain antara wireframe ini ya, atau edge face. Jadi namanya ini face, ini kita dalam bentuk face, mode face ya. Nah, di sini ini mode edge, di sini vertex. Jadi apa sih beda vertex, edge sama face itu ya? Nah, kalau vertex itu titik. Apabila kita seleksi, dia akan seleksi menjadi titik. Kalau edge, dia garis. Apabila kita seleksi, dia akan menyeleksi garis seperti ini. Apabila kita pencet face ya, maka dia akan seperti ini ya, face-nya yang akan kita select seperti itu. Oke, kita kembali ke mode solid. Oke, setelah kita udah ke bentuk solid, kita ke bentuk wireframe lagi. Nah, di sini kita akan ibaratnya menjiplak gitu ya, dari 2D ke 3D gitu. Jadi kita samakan terlebih dahulu seperti ini. Nah,
apa-apa, agak hancur sedikit nggak apa-apa, nanti kita susun lagi seperti ini. Oke, sip. Nggak apa-apa, hancur seperti ini juga nggak apa-apa dulu ya, karena kita akan menjiplak nantinya seperti itu. Nah, ini kita pindah ke mesh selected mode nya, ke edge ya, ke edge, baru kita klik ini menggunakan Alt, baru klik kanan untuk menselect edge loop namanya. Jadi di sini kita akan membuat edge ini datar ya. Jadi kita pencet S baru Z 0, kasih nilai 0. Oke, sip, seperti ini. Oke ya, anggap dia di sini ya. Setelah itu kita geser lagi dia, caranya sama seperti tadi, S plus Z tambahin 0. Sip. Maka dia akan jadi seperti ini ya. Kita klik lagi edge loopnya, kita agak perbesar dikit seperti ini ya. Kita edge loop lagi, Alt klik kanan yang bagian sini, kita agak geser ke sini, zep. Oke, kita pindah ke vertex, ini agak kita geser, namun kita nyalakan dulu connectornya di bagian sini. Apa sih fungsi connector itu gitu ya? Jadi fungsi connector itu seperti ini. Nah, pas kita select ini, kita geser ini, maka sisi titik sisi lain itu bakalan ikut. Tapi kalau misalnya kita matikan, oke, ini kita matikan ya, shortcutnya itu O. Nah, tunggu sampai ininya warna birunya itu mati gitu. Jadi pas kita geser, nah sisi lainnya itu tidak ikut bergerak gitu ya. Tapi karena kita pengen dia ikut bergerak, maka kita hidupkan O nya, connectornya itu ya, shortcutnya itu O. Oke, seperti ini. Terus kita mainin di scroll seperti ini. Oke, baru kita geser-geser aja seperti ini. Kita geser seperti ini hingga dia membentuk sebuah bulat ya, bulat seperti kepala ini, seperti itu. Oke, nah ini agak kita geser ke tengah seperti ini ya. Oke, tetap pada mode, cuma ini kita disable aja. Setelah itu kita seleksi antara depan dan belakang ini untuk menghadap ke depan seperti ini ya, sama seperti ini juga ya. Di sini ada, kenapa saya bisa muter-muter gitu, karena saya menggunakan numpad. Jadi teman-teman saya sarankan menggunakan numpad juga gitu ya, soalnya untuk navigasinya lebih mudah seperti itu. Seperti ini ya, kita select baru kita geser sesuai lurusnya gitu, seperti ini ya, seperti ini. Nah, sekarang kita pergi ke bagian samping. Nah, di bagian samping ini kita buat dia lebih apa ya, lebih bulat lagi ya, jadi kelihatan gendut gitu. Nah, jadi dia lebih kelihatan lagi ininya. Sama, kita klik apa, tinggal kita geser-geser aja bagian sini. Oke, seperti ini. Jadi karena bagian sampingnya itu nggak ada, jadi kita boleh karang aja ya. Tapi kalau bisa sesuai dengan basic shape dari penguin ini gitu ya. Jadi kita hanya mengandalkan basic shape-nya doang. Jadi ya bentuknya itu bisa kita ibaratnya sih customize ya, karena kita nggak tahu bentuk samping kanannya itu seperti apa gitu. Jadi kita boleh improve aja gitu. Teman-teman maunya gimana samping kanannya, ya diimprove aja seperti itu ya. Karena kita tidak
ada bentuk dari aslinya gitu. Nah ini kita bulatkan aja ya. Pokoknya kita improve aja enaknya itu seperti apa. Oke. Nah kalau udah seperti ini kan agak berantakan ya, kita klik W baru kita smooth. Sip. Nah seperti ini. Oke, kita tambahin Ctrl R lagi ya. Nah, baru di sini agak kita biar dia kelihatan lebih ada kepalanya. Nah seperti ini ya, kira-kira seperti ini bentuknya. Kira-kira seperti ini bentuknya. Oke, kita smooth lagi biar dia lebih smooth. Sip. Kira-kira seperti ini bentuknya. Nah, kita agak besarin dikit aja. Nah, kira-kira seperti ini bentuk bloopnya. Kalau misalnya kita tracing ya, kita lihat sesuai garis ininya. Kalau kurang kita geser lagi. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini kalau dari hadap depan. Oke. Setelah itu kita lanjut ke bagian mata. Ya, bagian mata ini cukup unik ya. Kita tinggal tambahin sebuah UV sphere ya. Kita buat dia lebih ramping lagi. Klik S, terus kita scale dia Z ya, kita scale aja, baru kita rotate sumbu X derajat 90 ya, baru kita sama-samain aja, terus kita susun dia di sini. Nah seperti ini. Nah kita taruh dia dekat hadap depan seperti ini. Nah seperti ini aja. Kalau kurang lebar, scale-nya kurang, kita scale lagi seperti itu. Nah seperti ini. Oke, terus kita duplicate ya, terus samain dengan mata bloopnya. Nah seperti ini. Oke, sudah jadi. Nah ini kita smooth aja dia biar nggak kelihatan si kotak-kotaknya itu. Nah seperti ini. Ini juga bisa kita smooth. Nah jadi dia seperti ini. Oke. Sekarang kita tambahin yang kayak nih mata hitamnya ini nih. Nah seperti itu. Nah ini caranya gimana? Kita tambahin aja. Shift D, duplikat, baru kita agak scale. Ya kita agak scale di sini. Sip. Kita scale lagi deh dengan sumbu Z. Beri S, klik Z. Nah seperti ini. Seperti ini. Nah, sip. Seperti ini. Oke, sudah. Terus bagaimana dengan mata kirinya? Kita duplikat aja lagi seperti ini. Oke, seperti ini. Nah kita udah dapat bagian mata dari bloop ini sendiri. Oke, sekarang kita bikin hidung apa mulut? Mulutnya. Oke, sekarang kita akan bikin mulutnya ya. Mulutnya ini cukup mudah tapi nggak mudah-mudah kali sih ya. Jadi kita harus paham betul dengan bentuk mulutnya karena ini bakalan aneh kalau kita benar-benar tidak tahu gitu ya.
Jadi saya saranin sih teman-teman nyari referensi mulut penguin dulu ya, itu seperti apa sih gitu ya. Nah, jadi di sini kan bentuknya segitiga ya. Nah, oke, kita akan bikin mulut penguin. Ya, mulutnya pasti nggak bakalan mirip-mirip banget sih, tapi kayak mewakili aja gitu. Oke, langsung aja. Sip. Kita mirror ya, jadi kita belah dua dulu, ntar kita mirror seperti ini. Oke, bakalan kita mirror ya, jadi dia bakalan lebih gampang nantinya seperti ini. Jangan lupa clipping yang kita nyalain juga. Oke, seperti ini. Setelah itu kita buat seperti ini, kita geser-geser seperti biasa tadi, sama kayak tadi. Nah, seperti ini. Oke, sip. Ini agak kita majuin aja. Nah, ini seperti ini. Set. Oke, sip. Nah, ini agak kita geser seperti ini. Kita Ctrl R aja. Terus yang ini agak kita tarik sedikit. Ya, seperti ini. Oke. Nah, jadi kira-kira bentuk hidungnya itu seperti ini gitu ya. Nah, itu sip. Yang penting basic shape-nya dulu kita bikin. Nah, baru kita ikutin dia seperti ini. Ini kita geser dulu ya. Kita agak majuin ke depan. Seperti ini. Ya, baru kan kita mau geser-geser tuh. Nah, kita pindah ke vertex. Nah, baru kita dalam mode wireframe ya. Jadi pas kita seleksi, yang belakang itu ikut kena gitu, seperti ini. Nah, jadi antara deretan itu semua kena gitu, jadi kita bisa enak gesernya. Set kayak gini. Terus kalau mau didetailin lagi tinggal Ctrl R, kita geser lagi. Udah deh jadi. Terus ini kita agak geser ke belakang, dia biar ada kelihatan gitu tonjolannya. Nah, tonjolan seperti ini. Nah, jadi bakalan ada kelihatan tonjolan gitu di sini. Nah, seperti ini. Terus kita smooth, jangan lupa kita smooth ya. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini. Oke, jadi ini basic shape dari mulut si penguin tadi. Oke, setelah itu kita akan membuat tangannya. Nah, tangan kita ambil sedikit aja sih dari kanan sini ya, dari kanan ini ya. Oke, dari kanan. Setelah itu kita extrude dia seperti ini. Oke, nah kita extrude dia seperti ini. Kita rotate. Nah, seperti ini. Baru agak ya, udah kita geser-geser aja lagi. Kita agak lancipin dia seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita udah dapat bentuk dari penguin itu sendiri.
Nah, kira-kira bentuk penguinnya itu seperti ini gitu. Nah, oke, seperti ini. Setelah itu kita akan membuat bagian kakinya ya. Nah, bagian kaki ini agak sedikit membingungkan sebenarnya, karena kita memang benar-benar nggak dapat bentuk sampingnya dari penguin ini gimana ya. Jadi kita harus pandai-pandai ngira-ngira lah bentuknya kayak apa gitu. Jadi carilah referensi di internet bentuk kaki itu gimana gitu ya, kaki kartun gitu. Nah, jadi kita bisa sesuaiin aja gitu. Nah, jadi untuk itu kita bisa bakalan bikinnya yang simpel-simpel aja sih ya. Kita mulai dari cube aja ya. Kita mulai dari cube saja, yang paling sederhana banget ya. Oke, pertama kita bisa ikutin mulai dari sini dulu ya, seperti ini. SE kita scale dulu, kita scale ya. Oke, seperti ini. Nah, baru kita extrude lagi dia. Nah, di sini kita tambahin kaki seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, ketika udah dapat seperti ini, terus kita subdivide sedikit saja. Nih, subdivide smooth ya, kita bisa subdivide smooth. Nah, maka kakinya akan berbentuk seperti ini gitu ya. Jadi lebih gak mirip tapi hampir-hampir mirip pak ya, kira-kira kakinya seperti ini gitu ya. Tinggal kita kecilin aja, kita sesuaiin bentuknya mau seperti apa, besarnya mau seperti apa gitu ya. Nah, seperti ini. Agak kita smooth aja lagi. Nah, biar dia lebih smooth aja, jangan lupa shading smoothnya kita nyalain juga. Nah, kira-kira seperti ini. Gampang kan bikin kakinya ya, cukup gampang sekali. Nah, yang ini tinggal kita select sedikit, sorry. Nah, ini tinggal kita select lagi. Oke. Nah, ini tinggal kita panjang seperti ini. Oke, sekarang kita udah bikin kakinya ya, kira-kira kakinya seperti inilah. Oke, setelah itu kita subdivide lagi, kita duplicate maksudnya, sorry. Oke, kita duplicate. Setelah itu kita mirror, select semua, terus kita pencet Ctrl M. Sorry saya lupa, klik aja ini mirror. Nah, iya bener, Ctrl M. Terus kita pilih Z, sorry salah, X, Y, ya benar, X, seperti ini. Baru kita Ctrl N. Oke, nah, maka akan jadi seperti ini. Nah, kira-kira kaki bootnya bakalan jadinya seperti ini ya. Oke, sekarang kita tinggal bikin aksesorisnya aja lagi ya. Nah, seperti ini. Jadi sekarang kita tinggal bikin aksesorisnya aja. Jadi teman-teman kalau bikin aksesoris tuh harus paham dulu ya bentuk sarungnya itu seperti apa gitu. Cuma di sini saya agak sulit membaca bentuk sarungnya itu seperti apa sih bagusnya gitu ya. Oke. Ya, jadi saya agak bingung bentuk sarungnya seperti apa. Nah, langsung aja kita bikin ininya dulu kali ya, topinya ya, agak gampang ini topinya. Oke, kita ambil aja dari sini
Oke, kita ambil dari sini, terus kita sub duplicate. Nah, habis kita duplicate, kita pisahkan dia dari object mode menjadi mesh lain ya. Kita pisah dia menjadi mesh lain gitu. Tekan P. Oke, selection P. Nah, maka akan jadi seperti ini. Setelah itu kita masuk ke edit mode. Ya, udah masuk ke edit mode. Nah, kita ini lagi EZ0. Nah, seperti ini berarti ya dia. Nah, dia agak kita geser ke atas sedikit. Nah, seperti ini. Oke, kita samain aja ya, seperti ini. Terus kita extrude dia seperti ini. Nah, extrude lagi dia seperti ini. Jadi ini untuk kayak sorban gitu ya, kayak saya tidak tahu sebutannya apa, kayak patchnya gitu ya. Nah, kan udah jadi seperti ini kan. Oke, jadi udah kelihatan lah dia seperti ini. Setelah itu kita tumpuk aja lagi. Nah, seperti ini. Nah, udah seperti ini ya. Nah, terus kita apply aja ini. Nah, udah di apply, baru ini kita tarik ya menggunakan vertex ya. Kita pindah ke vertex gitu. Nah, ini kita tarik ke atas. Oke, jangan lupa connectornya kita nyalain juga gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira. Lalu kita geser lagi ke bawah. Oke, kita geser lagi ke bawah. Nah, seperti ini kira-kira. Kita tinggal pas-pasin aja sih. Nah, kira-kira jadinya tuh seperti ini gitu ya. Kira-kira jadinya bakalan seperti ini gitu. Ini tinggal kita ini aja. Terus ininya udah jadi. Oke, ini kita duplicate I ya. Sini bisa kita duplicate ya. Shift D. Oke, RZ 180 seperti ini. Oke, setelah itu kita naikkan dia hingga seperti ini. Ingat pakai connector dulu ya, pakai connector dulu. Nah, kira-kira seperti ini. Hasilnya bakalan seperti ini. Ini kita hapus saja. Di bagian sini kita hapus saja. Nah, seperti ini. Ini agak kita kecilkan saja. Seperti ini. Oke. Baru ini kita besarin sedikit, kemudian kita rotate sedikit, baru kita pasin aja. Kira-kira seperti ini. Oke, kira-kira
dia bakalan hasilnya itu seperti ini. Nah, oke, kira-kira seperti ini. Oke, setelah itu, nah itu kan ada kayak logo Batamnya itu ya. Nah itu kita kasih lingkaran aja seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira. Terus tinggal kita tempel aja seperti ini. Nah, ini harusnya kita share sedikit sih. Sip. Sekarang kita tinggal bikin celananya ya. Celananya cukup mudah kok. Kita tinggal ngambil dari sini, baru kita duplicate, kita spread dia, kita pisah. Kita kembali ke eject mode dan kita ratakan dulu. Seperti ini kira-kira. Oke. Terus kita extrude seperti ini. Nah, oke. Kemudian beberapa bagian aja yang kita extrude ya, karena sesuai dengan referensinya yang kita dapat seperti itu gitu. Jadi teman-teman boleh mengarang tapi mengarangnya jangan terlalu jauh juga gitu, karena referensi yang kita dapat cukup sedikit. Buat celana seperti ini. Kira-kira seperti ini. Setelah itu kita buat dia lebih nah seperti ini. Sip. Sekarang tambahin ya kayak silindernya, pakai silinder aja ya. Seperti ini.
basic shape-nya itu seperti ini gitu ya. Sekarang tinggal kita tambahin crease-nya aja. Caranya seperti apa? Kita pakai cara jiplak aja ya, seperti ini. RX set. Nah, seperti ini. Nice ya, seperti ini ya. Tinggal kita ikutin aja alurnya ya, tidak perlu detail-detail kali karena ini masih basic shape. Jadi kalau kita ingin membuat sesuatu 3D model itu untuk memudahkan memang harus memahami basic shape-nya terlebih dahulu gitu ya. Ini sebenarnya cukup sulit gitu, kita tidak tahu bentuk sampingnya seperti apa, jadi kita harus memahami basic shape dari si penguin ini tadi untuk mempermudah kita dalam membuat 3D modelnya ya. Ya seperti ini kita kan menjiplak. Nah, walaupun kita menjiplak, kita harus juga tahu bentuknya itu seperti apa sih, keris gitu ya. Jadi jangan flat banget gitu. Seperti ini. Sorry, kita Ctrl R juga ya di pinggir-pinggirannya ini, baru nanti kita smooth. Nah, oke, ini agak lebih baik. Kita putar, kita buat seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita udah jadi deh. Kita udah dapat basic shape dari si penguin. Nah, jadi kira-kira bentuk si penguinnya itu seperti ini gitu ya. Teman-teman bisa lihat kira-kira bentuknya seperti ini. Oke, kita dari 3D view full ya. Nah, ini adalah penguin look. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.